Halo semua, apa kabar? Kembali lagi di Autolet Max. Tadinya kita kaget tiba-tiba mobil ini si Peugeot 3008 itu facelift. Dan kalian bisa miliki dengan harga 590 juta. Tapi ini adalah tipe Allure Plus yang harganya 720 juta. Naik 10 juta dibanding Peugeot 3008 yang mana. Nah, dengan selisih 10 juta, apa aja bedanya? Cek video ini. Ya, jadi ini tahun 2021 dan Peugeot 3008 akhirnya facelift. Tapi sebelum kita bahas tampangnya, kita bahas mesinnya dulu karena dia tidak ada perubahan. Dan seperti biasa buat buka kap mesinnya ada di pintu penumpang. Karena ini facelift, jangan heran kalau mesinnya masih sama. Dia pakai mesin 1600 cc turbo seperti 3008 yang lama. Tidak ada perubahan sama sekali, masih 167 tenaga kuda, masih 240 Nm, masih penggerak roda depan dan masih pakai gearbox otomatis 6 percepatan dan masih tidak ada pegas atau hidrolik buat nopang kap mesinnya. Jadi masih pakai tongkat lollipop kayak begini. Tapi mungkin mesinnya nggak terlalu jadi hal yang penting di facelift kali ini karena yang penting itu tampangnya berubah total, setidaknya di bagian mukanya karena dia dapat lampu depan baru, pastinya full LED, dan karakter Peugeot baru yang sangat kita suka adalah lampu LED DRL-nya yang sangat tajam dan berani. Tajam karena seperti gigi vampir atau gigi singa ya kan, Peugeot logonya singa. Jadi benar-benar tajam dari atas ke bawah. Karakternya kuat banget, bahkan kalau dilihat dari jauh itu bisa kenal. Oh, kalau lampu begini pasti Peugeot. Dan lampunya ini ada di tipe Allure Plus dan ada juga di tipe aktif yang lebih terjangkau. Dan grillnya juga baru, ada banyak bilah-bilah chrome seperti ini. Dan lagi-lagi ada logo Peugeot. Tapi sayangnya kita belum dapat logo Peugeot yang baru. Nah, jadi kalau kalian buka autoretmax.com, di situ ada berita Peugeot ganti logo. Kalau yang lama kan logonya kayak gini ya, singa lagi standing. Kalau yang baru itu logonya cuma kepala singa, terus ada tulisan Peugeot-nya di bagian atasnya. Tapi kita masih dapat logo yang lama. Semoga logo baru cepat masuk sini ya. Terus ada tulisan 3008 di atasnya. Terus kalau kita lihat lebih dekat lagi, terutama di bagian depan, kalian lihat dia punya sensor parkir, tapi mungkin kalian yang begitu jeli pasti akan memperhatikan ini. Oh, mungkin ini sensor buat adaptive cruise control atau sejenisnya. Cuma bukan ya, karena mobil ini tidak punya adaptive cruise control, dia cuma punya cruise control biasa dan emang nggak ada kamera depan di mobil ini karena bahkan sampai tipe Allure Plus yang harganya 720 juta ini, kameranya cuma satu di belakang. Nanti kita lihat. Oke, jadi sebelum kita bahas bagian samping, ternyata bagian samping ini nggak banyak perubahan dibandingkan sama 3008 yang lama. Bagian depan berubah total, tapi sampingnya masih sama aja. Dan Peugeot adalah satu dari sedikit pabrikan yang bisa ngasih banyak satin atau chrome, tapi hasil akhirnya itu tidak norak sama sekali. Ayo kita hitung. Ada satu chrome di sini, di spion, jadi 2, 3, dari depan sampai belakang, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 chrome, tapi mobil ini atraktif, elegan, dan jauh dari kata norak. Itu bagus. Ada smart entry pastinya. Suara tutup pintunya enak ya. Dan dia pakai rem depan belakang itu udah cakram, cuma kalau gua boleh agak sedikit bawel. Kalau 3008 yang lama itu bautnya kan warna hitam supaya nyaru sama pelek two-tone-nya, terutama bagian yang berwarna hitam. Cuma yang ini dia balik ke warna silver lagi. Ya kecil sih. Sama ada roof rail di bagian atas dan tentu saja ada panoramic sunroof. Nah, terus kita ke bagian belakang dan gue sengaja nyalain sennya karena perubahan yang lain adalah sekarang dia pakai lampu sen sekuensial. Dan di beberapa mobil biasanya sen sekuensial itu kalau kita belok kanan atau kiri aja. Kalau hazard beberapa mobil cuma kedip mati kayak biasa. Ini kalau kita nyalain lampu hazard dia tetap berkedip secara sekuensial. Lumayan ya. Terus di bagian belakang perubahannya ada pada lampu rem. Kalau dulu cuma LED block yang solid gitu kan. Ini LED-nya lebih ke ngasih efek 3D. 1, 2, 3. Lagi-lagi seperti cakar macan. Cuma perubahannya bener-bener berhenti sampai di situ. Pintu bagasi masih sama, bumper belakang masih sama, aksen knalpot palsu di sini juga masih sama. Dan kita masih dapat akses bagasi pakai kaki. Cuma karena mobil ini lagi colok ya, kita nggak bakal nyalain mesinnya. Nah,
Kapasitas bagasi pun bahkan masih sama. Nah, lantai bagasinya juga bisa ditinggiin atau direndahin. Dan kalau kita buka, misalnya seperti ini, kita dapat ban serep dan ini ada toolkit. Dan kalau mau lipat jok belakangnya, pakai handle di sini. Dia langsung kelipat sendiri. Tapi naikinnya dari samping ya. Nah, sekarang kita masuk ke interior si 3008, Peugeot 3008. Dan ngomong-ngomong, kuncinya masih sama seperti ini, nggak ada perubahan, ya cukup berat dan ada 3 tombol. Buka kunci sama buka bagasi belakang. Seperti gue bilang tadi, interior masih relatif sama, bahan-bahannya juga relatif sama, dan kualitas pemasangannya juga masih bagus seperti 3008 yang lama. Jadi di sini empuk, di sini bahannya bagus ya, kayak denim jeans. Seperti itu, aksen silver juga bagus. Di sini juga ada jahit-jahitan dan bahan kulit. Cuma kalau misalnya kita duduk di sini, kita bakal mendapatkan jok elektrik buat 2 penumpang depan, tapi cuma pengemudi yang dapat lumbar support. Nggak ada memori, tapi ini udah sangat-sangat cukup. Dan desain Prancis yang suka nyentrik dan kadang-kadang suka keren, itu adalah setirnya. Setir bulat biasa. Setir flat bottom, ya oke lah. Setir bentuk segi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan dia bisa diatur maju, mundur, atau naik turun. Cuma karena posisi setir dan speedometer yang bertumbuk seperti ini tergantung sama posisi duduk kalian enaknya kayak gimana. Kadang-kadang batang setir bagian sininya itu bisa ngeblokir pandangan kita ke speedometer. Jadi aturlah enaknya duduknya mau kayak gimana. Dan ada juga beberapa keanehan ala mobil Prancis. Misalnya nih ya, biasanya pedal shift itu kan kalau kita tarik itu semuanya bagiannya ketarik. Ini cuma bagian silvernya yang bisa kita pencet. Terus kalau kita lihat di setirnya, oh ini ada buat volume, ini ada buat milih-milih source multimedia. Terus mobil ini nggak punya cruise control gitu? Ya ada nih, tuasnya di sini, dan ngoperasinya emang nggak kayak mobil kebanyakan, butuh pembiasaan. Dan karena ini mobil dari Eropa, sen dan lampu utama itu ada di sebelah kiri dan wiper ada di sebelah kanan. Di sini ada slot buat naruh kartu dan di sini tombol buat buka bagasi belakang, harus dipencet 2 kali. Dan mobil ini sebenarnya punya ambient light atau interior light, tapi warnanya terbatas ya, cuma ada copper atau coklat, biru, sama merah. Nah, terus gimana cara ganti-ganti warna lampunya? Meskipun terbatas, tapi paling nggak bisa diganti-ganti. Caranya kita ke layar utamanya, BTW layarnya besar ya, dulu 8 inci, sekarang membesar jadi 10 inci. Kita ke setting yang ini, gambar roda gigi, terus kita ke color themes, pencet. Kita bisa pilih ada blue, ada copper. Copper itu coklat ya. Tapi kok nggak ganti, masih begini aja. Di-okein dulu. Nah, sebenarnya bagus, bisa ganti-ganti, ada pilihan warna, cuma loadingnya emang lambat banget. Ini kayak pakai Call to Duo ya, lambat banget. Nah, sekarang udah ganti, lihat ambience atau nuansanya berubah jadi coklat, bahkan di speedometer dia juga jadi warna coklat. Terus masih kayak 3008 yang lama, ini speedometernya fleksibel banget. Ada banyak mode. Kalau mau yang minimum bisa, kalau mau yang personal juga bisa. Ngaturnya pakai puter-puteran di jempol sebelah kiri. Atau mau peta yang ada di speedometer, tinggal pilih yang navigation. Atau kalau mau yang driving, karena buat nampilin berbagai macam driver aids, bisa. Atau kalau misalnya pengen yang banyak angkanya, kita bisa pilih dials dan dia akan menampilkan speedometer dan takometer tradisional lingkaran, tapi seperti Aston Martin takometernya kebalik. Nah, terus kan tadi kalian lihat udah ganti-ganti tema dari biru ke coklat atau coklat ke biru. Tadi bilangnya ada merah. Cara ganti ke merah gimana? Kita atur lewat settingan iCockpit. Jadi di tengah ada tombol yang kayak touch piano, gambarnya ada 4 persegi, kita tekan. Kita masuk ke Vehicle Apps, iCockpit, itu nama sistemnya Peugeot. Pilih My Boost. Nah, nuansanya langsung berubah. Di sini merah, di sini coklat campur merah. Pokoknya merah lah. Terus untuk fitur keselamatan ya sebenarnya cukup oke. Untuk airbagnya ada 6 dan dia punya lane keep assist, dia punya blind spot monitoring, tapi itu aja. Nggak ada yang spesial kayak adaptive cruise control, rem otomatis kayak gitu-gitu. Itu belum ada di sini. Sama kalau kita lihat di sini, sayangnya kita masih ngatur AC-nya itu pakai touchscreen. Ini gue nggak suka banget karena fungsi-fungsinya basic kayak ganti volume, ganti channel radio, sama AC itu harusnya tombol biasa. Ini kita harus pencet touch tombolnya
baru ngubah kayak fan speed, temperatur dan lain-lain itu dari sini. Ya udah, kalau udah bikin kayak gini mau gimana lagi. Terus ke bawah, nah di bawah ini ada yang baru karena Peugeot 3008 facelift ini dia punya wireless charging buat HP kalian. Persneling otomatisnya masih sama, tombol start stopnya di sini. Di sini juga ada rem parkir elektronik dan ada tombol untuk ngaktifin mode sport buat gearboxnya. Cuma kalau pengen diaktifin tekennya tuh nggak bisa tinggal tep, tapi harus ditahan sebentar. Begitu juga kalau mau dimatiin. Terus di sebelah kirinya ini ada buat ngatur mode berkendara. Bukan mode berkendara sih, mode traksi. Meskipun mobil ini penggerak roda depan, tapi ada berbagai macam pilihan mode traksi tergantung medan yang kita lalui. Yang mode normal ini buat jalanan, terus geser lagi ada mode snow, kapan kepakainya gua nggak tahu. Terus ada mode mud, lumpur, terus ada mode sand, terus yang paling ekstrim ini buat matiin stability controlnya. Terus lanjut ke belakang ada dua cup holder kanan kiri, laci tengahnya juga gede. Dan sebenarnya joknya nyaman, cuma bantalannya kurang suportif aja ya. Sebenarnya duduknya sih lumayan oke. Dan salah satu hal yang ciri khas mobil Prancis itu mereka males mindahin sekring dari kiri ke kanan. Jadi makanya laci penumpang itu cuma separuh. Prancis. Dan kalau kita lihat ke atas, dia punya panoramic roof yang sangat besar dan tepat di bagian depan ini kacanya bisa dibuka. Dan ada tempat kacamata di bagian driver. Sama yang baru lagi yang nggak ada di 3008 lama adalah dia sekarang bisa Apple CarPlay dan Android Auto meskipun masih harus pakai kabel. Tapi nggak apa-apa, paling nggak dia bisa. Oke, duduk belakang Peugeot 3008. Tinggi gue 178, ruang kepala bagus, ruang kaki juga bagus. Ada armrest, ada cup holder, ada AC, ada satu slot USB, dan kalau mau duduk tengah nggak senyaman kiri kanan tapi oke lah. Atap kaca gede banget, lampunya ada di belakang sini dan semuanya sama seperti kemarin. Ya, jadi itu dia Peugeot 3008 facelift. Jadi sebenarnya dengan selisih 10 juta dibanding yang lama, kita dapat muka baru, lampu belakangan juga baru, Apple CarPlay, Android Auto, wireless charging, sampai head unit yang lebih gede. Kita bilang sih selisih dibandingkan value yang kita dapatkan itu gue rasa pantas. Dan sebenarnya apa yang ingin ditonjolkan oleh mobil ini tidak beda dibanding pendahulunya. Dia masih menjadi alternatif buat kita yang bosen dengan SUV atau crossover Jepang versi premium atau SUV Jerman yang udah gitu-gitu aja. Ini bisa jadi alternatif yang menarik kalau kalian ingin cari perhatian di jalan atau sebagai fashion statement atau sebuah pernyataan dalam penampilan kalian dalam berkendara. Oke, itu aja dari Autolet Max. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, jangan lupa komentarnya, dan jangan lupa klik subscribe. Dadah!